Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, memberikan kita banyak nikmat berupa kesempatan, kesehatan, dan manisnya nikmat iman dan Islam, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, serta kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di gerbang hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di hari-hari terbaik bulan suci Ramadan. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini adalah puncak-puncaknya Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada detik-detik akhirnya amalan itu. Amalan itu tergantung bagaimana kita dapat menutupnya. Amalan itu tergantung bagaimana kita dapat menuntaskan amalan itu di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bersemangat, yang rajin di 20 hari pertama bulan suci Ramadan, kemudian ia tersungkur di malam ke-22, di malam ke-25, di malam ke-28, maka dikhawatirkan ia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Abu Uthman An-Nahdi pernah berkata, "Kanu yu'azzimuna 13 Mereka, para sahabat, para tabi'in, memuliakan 3 fase. Di antara 3 fase itu terdiri dari 10 hari. Dan 10 hari yang pertama ialah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, oleh karena itu ada tips, beberapa tips agar kita sukses di 10 hari terakhir ini. Ada beberapa kiat-kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita dapat memaksimalkan hari-hari terakhir kita bersama bulan suci Ramadan. Di antara kiat-kiat tersebut ialah yang pertama, ketika kita sudah memasuki bulan 10 hari bulan suci Ramadan, 10 terakhir bulan suci Ramadan, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah mengiringi Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Tetapi di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, hendaknya kita untuk menambah lagi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggugurkan dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena dosa-dosa kita, karena hal-hal yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita berat, yang membuat kita malas untuk ikut sholat qiyamul lail, itu semua adalah dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan hukuman dari sebuah keburukan ialah keburukan yang semisalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ketika kita
kita melakukan sebuah dosa, sebuah maksiat di 20 hari pertama bulan suci Ramadan, maka hal itu dapat mempengaruhi semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan ghibah di 20 hari pertama bulan suci Ramadan, ketika kita melakukan ghibah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka kita akan melakukan ghibah juga disebabkan karena kita melakukan ghibah di 20 hari sebelumnya. Ketika kita malas membaca Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hal itu disebabkan kita juga malas membaca Al-Quran di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita putuslah rantai keburukan tersebut. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama bahwasanya hal yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dosa-dosa kita. Maka dosa itu dapat menghambat kinerja kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa diibaratkan sebagai beban yang berada di pundak kita. Maka singkirkanlah beban itu dengan cara beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah bertobat dan memperbanyak istighfar, maka rasakanlah dampaknya. Kita akan menjadi lebih nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ringan untuk membaca Al-Quran, lebih ringan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kiat yang kedua, ketika kita sudah masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan untuknya. Allah akan wujudkan apa yang Dia inginkan. Jika kita sudah masuki 10 hari terakhir dan kita mengharapkan pertolongan, mengharapkan bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan untuk mendapatkan husnul khatimah, menginginkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, jika kita benar-benar berusaha, maka hal tersebut akan Allah mudahkan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wujudkan apa yang Dia inginkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di detik-detik terakhir 10 Ramadan ini, hendaknya kita sisipkan doa di setiap salat kita. Sebelum salat kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimudahkan untuk berzikir kepadamu, dipermudahkan untuk bersyukuri nikmat-nikmatmu, dipermudahkan wa husni ibadatik, untuk memperbaiki ibadahku. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu syiar kita di 10 hari terakhir ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya, tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu membaca Al-Quran, kita tidak akan mampu melaksanakan qiyamul lail, kita tidak akan mampu beriktikaf kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari terakhir ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, karena kita adalah hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena seseorang yang lemah tidak akan mampu bertahan kecuali dengan izin Al-Qawi, Al-Majid, Al-Jabbar, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang ketiga, kiat yang terakhir ialah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan taufik jika kita memintanya. Kita akan mendapatkan taufik membuat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan kita pada tahun ini dengan husnul khatimah. Jika kita benar-benar berusaha, berdoa, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sebuah hadis
yang dikuatkan oleh At-Tabrani, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwasanya aku tergantung prasangka hambaku. In khairan fa khairan, jika prasangka hambaku baik kepadaku, maka hasilnya pun akan baik. In syarran fa syarran, jika prasangka hambaku kepadaku buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita tidak lemah dalam beribadah kepadanya. Jika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kita dalam beribadah kepadanya. Dan bagi kita yang merasa di 20 hari terakhir sebelumnya merasa belum maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa masih banyak membuat kelalaian, maka janganlah kita bersedih jika kita bertekad untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika kita bertekad untuk mendapatkan husnul khatimah di bulan ini, di bulan Ramadan ini, maka Allah akan masih memberikan kita kesempatan untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini. Ingat, ana inda dhanni 'abdi bi. Janganlah kita janganlah kita menyerah sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan di bulan suci Ramadan ini ditiupkan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala masih ada kesempatan untuk bangkit mendapat malam Lailatul Qadar. Karena kita masih berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki puncak-puncaknya bulan Ramadan, klimaksnya bulan Ramadan. Maka keluarkanlah semua potensi yang kita miliki, keluarkanlah semua kekuatan yang kita miliki, kerahkan segala waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, raihlah malam Lailatul Qadar, raihlah husnul khatimah di bulan ini. Kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, dan keburukan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di 20 hari sebelumnya masih dapat berakhir manis. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada akhirnya. Jika dia dapat mengakhiri amalannya dengan yang perbuatan dengan baik, maka Allah akan mencatat amal tersebut dengan baik. Jika dia menutup amalan dia dengan amalan yang sangat buruk, bermaksiat, maka Allah akan tutup amalan itu dengan dosa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf